Kembali lagi bersama saya Pirgi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas jebakan catur yang bernama jebakan Lewis. Jebakan Lewis ialah salah satu jebakan yang ada pada pembukaan gajah atau bishop opening yang dimulai dengan E4, E5 dan gajah C4. Ya, biasanya di sini hitam akan menggerakkan kuda menuju F6 yang akan menjurus kepada urusop gambit. Tetapi di sini ya terkadang hitam pun akan meniru gerakan putih dengan menggerakkan gajahnya menuju C5. Ya. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan pengorbanan Lewis atau Lewis Gambit dengan menggerakkan pion menuju D4. Ya. Uniknya di sini ialah di sini yang jelas ialah hitam tidak dapat menolak gambit Lewis. Ya, apabila di sini hitam menolak gambit Lewis seperti menggerakkan gajah menuju D6, ya di sini kita hanya perlu memakan pion dan ya memakan pion di F7 dengan gajah skak. Trap. Ya. Dan setelah raja memakan gajah kita dapat bermanuver menuju menteri D5. Double attack. Yang jelas ialah apabila raja kabur, di sini kita hanya perlu memakan gajah di L5. Jadi mau tidak mau raja harus bergerak menuju F6, melindungi gajah, dan kita akan melanjutkannya dengan melangkahkan kuda kita menuju F3. Yang jelas ialah gajah tidak dapat dilindungi oleh pion karena gajah kita dapat bergerak menuju G5, double attack. Dan sebaliknya, melindungi dengan kuda akan menghasilkan hal yang sama, double attack. Jadi mau tidak mau di sini gajah harus dilindungi oleh menteri. Dan setelah kita menggerakkan gajah kita menuju G5, skak, raja akan bergerak menuju G6. Ya, ini ialah mat dalam beberapa langkah. Jadi di sini putih dapat melakukan mat dengan paksa. Ya, langsung saja saya akan menunjukkannya. Pertama, memakan gajah. Raja memakan gajah. Kuda mundur. Ya, apabila di sini raja makan kuda, kita dapat menggerakkan menteri menuju F5, bergerak dan skakmat dengan pion. Ya. Hina. Dan ya jadi sudah jelas bahwa di sini yang jelas ialah raja harus merelakan gajahnya yang berada di E5. Seperti ini kira-kira. Ya, jadi seperti itu dulu. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa di sini hitam tidak dapat menolak gambit Lewis. Ya. Dan di sini hitam juga harus menerima gambit dengan gajah. Ya, di sini hitam tidak dapat menerima gambit dengan pion. Karena apabila pion L5 memakan pion D4, di sini lagi-lagi gajah dapat bergerak menuju F7, skak, raja makan dan menteri H5. Double attack. Di sini mau tidak mau raja harus mempasrahkan gajahnya. Dan yang jelas ialah apabila raja bergerak menuju E7 atau F8, di sini gajah dapat dimakan oleh menteri dan menghasilkan skak kembali.
Iya. Dan akhirnya pion di D4 pun lenyap. Ya, apabila di sini kita menggerakkan pion G6, kita dapat memakan gajah di C5 dan menyerang pion di D4. Yang jelas ialah hitam harus melindungi pion di D4 dengan menggerakkan kuda menuju C6. Perlu diketahui bahwa menggerakkan menteri menuju F6, ya, di sini kita dapat menggerakkan kuda menuju F3 dan sama saja. Kuda F6, kuda C6, kuda F3. Lalu di sini hitam akan memukul menteri dengan D6. Di sini menteri harus mundur karena diserang oleh pion. Ya, kita dapat mundur menuju C4, skak, dan kembali menyerang pion di D4. Yang jelas ialah raja harus dilindungi oleh gajah, tetapi hal itu akan mengakibatkan forking di kuda G5. Raja mundur, gajah ya makan, skak. Dan apabila hitam teledor dengan menggerakkan kuda, kita dapat menghasilkan forking atau serangan ganda. Menteri bergerak, kita makan, dan lalu makan memakan. 4 lawan 3. Ya, permainan yang sangat mudah sekali bagi putih. Dan itulah salah satu dari kekuatan Gambit Lewis atau Lewis Trap. Dan yang jelas ialah di sini hitam harus memakan pion dengan gajah. Dan kita akan menyerang gajah dengan kuda F3. Perlu diingat bahwa apabila gajah mundur, kita dapat memakan pion di E5. Jadi yang jelas ialah di sini gajah harus dilindungi dengan kuda C6. Bisa saja di sini hitam melindungi dengan cara yang lain, yaitu kuda F6 memukul pion. Ya, apabila di sini hitam menggerakkan kuda C6, ya di sini kita dapat berkada pendek, dan ya apabila hitam bergerak menuju F6, kita akan bertransposisi menuju permainan Italian Gambit. Ya, Koltanowski variation. Dan ya apabila di sini hitam menggerakkan kuda menuju F6, kita dapat memakan gajah. Dan setelah memakan, kita dapat memajukan pion menuju E5. Yang jelas ialah posisi seperti ini mirip sekali dengan Max Lang attack. Dan apabila kuda maju, kita dapat memakan pion di F7, skak, dan menteri F3 skak. Menyerang kuda. Kuda tidak dapat mundur karena ada pion. Jadi raja harus menghindar dan kuda akan dimakan oleh kita. Sangat mudah. Jadi pilihan terbaik ialah pion D5. Perlu diingat bahwa apabila kuda mundur, ya hitam akan kesulitan untuk rokade pendek. Ya, jadi hilang 2 tempo begitu saja. Sangat tidak bagus sekali. Jadi langkah terbaik ialah pion D5. Kita dapat menggerakkan gajah menuju
ya gajah B5 skak dan menghasilkan serangan ganda atau double attack. Yang jelas ialah di sini hitam harus melindungi keduanya. Ya dengan kuda D6 ataupun dengan gajah D7. Ya. Dan suatu kesalahan apabila di sini hitam menggerakkan kuda menuju D7, kuda F6 menuju D7. Ya. Di sini kita dapat menggerakkan menteri menuju G4, menyerang pion di G7. Dan apabila hitam melakukan pendek, kita dapat menggerakkan gajah menuju H6. Ancaman mat 1 bergerak dan kita makan benteng. Ya. Dan apabila di sini hitam menggerakkan pion menuju G6, kita dapat menggerakkan gajah menuju G5, menjebak menteri. Ya. Jadi intinya ialah pada posisi seperti ini kita dapat meraih posisi unik dari max lang attack. Ya walaupun tidak begitu mirip. Jadi ya sekian jebakan catur kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.